Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda. Buat jamaah Islami Twinda ini rahmati Allah yang baru bergabung hari ini nih. Kita lagi membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah menjemput rezeki di masa pandemi. Wah ayo siapa yang mau rezeki nonton sampai tuntas nih, Masya Allah luar biasa. Pokoknya hari ini pada nonton semua. Iya. Karena kan lagi stay di rumah. Betul. Terus berpikir harta itu atau rezeki. Bagaimana nih bisa dapat rezeki enggak? Harusnya hari ini pokoknya nonton terus sampai dengan Harus. selesai. Biar Iya, kita iya. juga makin mengerti nih bicara masalah tentang rezeki ini bagaimana. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kalau di bulan puasa gini nih pasti banyak nih mungkin jamaah yang ada di rumah juga ngerasain ya. Banyak orang-orang biasanya ya nunggu di luar untuk diberikan sedekah atau di jalan-jalan. Apalagi pas kalau kita lagi sekarang lagi wabah ini kayaknya yang di luar memang nggak ada. Tapi masih ada aja tetap yang masih menunggu atau bagaimana tetap yang WhatsApp atau masuk mungkin di sosial media. Nah kalau dalam pandangan Islam sebenarnya boleh nggak sih meminta-minta atau kalau mungkin boleh batasannya bagaimana? Nah ini juga kita perlu tahu nih. Mohon izin nih Ustadz AR, Ustadz Ahmad Ridwan ya. Langsung kaget gitu kayak ditembak ya. Kira-kira gimana jawabannya? Boleh nggak meminta-minta pada orang lain atau mungkin batasannya seperti apa seandainya boleh? Baik, kita jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Itu kata Rasulullah SAW yang membuat umat terdahulu itu binasa diantaranya dua hal. Katanya adalah seringnya meminta-minta atau seringnya berselisih kepada para nabinya. Akan gitu ya. Nah kalimat seringnya mereka meminta-minta ada penjabarannya di antara para ulama mengatakan adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim yang katanya barang siapa yang meminta-minta man akhadha nas amwalahum, barang siapa yang man sa'ala nas amwalahum, barang siapa yang meminta-minta kepada manusia takassuran dalam rangka memperkaya diri, memperbanyak, kemudian menimbun, maka ini faqad sa'ala jamran, dia telah meminta mengambil yaitu bara api neraka. Falyastaqil aw yastakthir. Kata Rasulullah SAW, maka terserah dia mau meminta, memperbanyak atau dia mau menyedikitkan. Nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di dalam riwayat yang lain disebutkan wa hatta yalqallahu wa laysa ala wajhi mud'atul lahmin. Orang yang meminta-minta itu kalau dia enggak menghentikannya sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat tidak ada satupun daging yang menempel di wajahnya. Ngeri banget. Itu dia. Ngeri banget. Jadi begitu dibangkitkan, nanti kan di akhirat zaman visualisasinya nampak. Ada yang miring gini dibangkitkan, ketahuan. Nggak adil. Ada yang dibangkitkan, kepalanya kepala keledai. Oh ternyata kalau sholat ngeduluin imam. Nah itu dia. Ada yang dibangkitkan ternyata tengkorak doang nggak ada dagingnya. Lu tukang minta-minta dulu. Takassuran. Makanya kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, barang siapa yang meminta-minta tapi karena hajat, bukan karena takassuran, memperkaya diri, memperbanyak harta, nah maka ini adalah sesuatu yang dibolehkan. Kalau dia ternyata darurat, lebih baik dia meminta ketimbang dia mencuri. Kayak tadi kasusnya. Kan begitu. Daripada dia nyuri, ya lebih baik dia meminta. Enggak apa-apa, karena memang di antara manusia itu terbagi dua. Ada yang as-sa'il wal mahrum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang memang meminta. Tapi juga ada yang mahrum. Artinya mahrum, dia menjaga diri, kemudian dia menahan diri karena ta'affufan, karena dia merasa penuh kehormatan menjaga iffahnya, akhirnya dia tidak meminta gitu loh. Nah inilah yang kita harus cermati betul-betul, karena ada beberapa kali kita lihat tayangan, ternyata peminta-minta rumahnya ada yang lebih gede daripada yang ngasih. Betul, gitu di kampungnya ternyata rumahnya besar. Motornya motor gede, moge. Astagfirullah. Ya Allah, ini kan kita lihat, ya ini nggak benar. Begitu ada yang terjaring operasi Satpol PP, ternyata ada juga di tempat sampahnya, ya walaupun ini bukan semuanya, ini oknum. Ada kantong plastik, kantong kresek, dalamnya uang 20 juta kontan, cash. Allah. Kan bingung kita, sebanyak itu. Berarti kan artinya adalah sesuatu yang dia lakukan karena dianggapnya mudah. Nah inilah yang dibenci oleh agama karena mungkin badannya kuat, mungkin dia juga
Betul, jadi Iya. mata pencarian Jadi Ustaz. meminta-minta itu Gitu. boleh kalau memang lagi tidak mampu, tapi bukan jadi pekerjaan gitu Betul, ya. itu dia. Cakep banget. Jadi Iya, iya, kalau iya, dia iya. jadikan itu sebagai profesi, makanya itu yang terlarang dan itu yang Allah murka di akhirat berjumpa dengan Allah hatta yalqallah walaysa ala wajhihi muza'atul lahmin tadi. Jadi nggak ada apa namanya secuil daging pun di mana tuh di wajahnya. Jadi tengkorak ya. Ya Allah. Nah buat jemaah kita lanjutkan lagi nih ya. Sesuai dengan janji saya tadi nih. Kita akan masuk ke segmen baru kita mengaji online di rumah aja bersama Islam itu Indah. Nah alhamdulillah hari ini kita sudah terhubung dengan seorang artis cantik insya Allah solehah. Saya kenal orangnya. Siapa? Wirda Mansur. Ustaz Mansur. Masya Allah.